Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan beliau, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau sudah bersedia duduk di samping saya untuk diajak bincang-bincang dan diskusi, Bang ya. Ya. Ini Taufik Imran. Ya. Betul sekali, Bang ya. Ya. Salah seorang pegiat fotografi, fotografer ulung yang sudah terkenal di mana-mana di Kota Payakumbuh dan Sumatera Barat. Betul sekali, Bang. Semacam itulah. Semacam itulah ya. Ya. Oke. Ini saya panggil apa ini? Udah abang, bapak apa ini? Kalau Taufik aja biar lebih akrab. Biar lebih akrab. Ini apa enggak terlalu ini saya nanti bersilantas angan nanti? Nggak apa-apa. Oke, abang aja lah. Bang Taufik lah ya. Ya. Oke, Bang. Ini maaf ini basa-basi dulu lah. Ya. Ini asli abang dari Payakumbuh atau gimana ini? Kalau asli lahir di Payakumbuh. Payakumbuh. Nah, kalau orang tua, ibu berasal dari Bukit Tinggi, Balingka. Kalau orang tua laki-laki dari Mudia, Taeh. Alhamdulillah beliau udah menuju surga. Insya Allah, amin. Amin, amin. Oke. Dan terlahir di Payakumbuh. Terlahir di Payakumbuh ya. Oke, ini kalau nggak salah dulu abang terkenal dengan rambut gondrongnya ini. Iya. Ini kenapa ini? Nah, gini, kok memang gondrong itu merupakan ciri khas. Ciri khas, Artinya ya? ini pelaku seni kayak gitu. Oke. Mungkin faktor umur Iya. akhirnya dan mendapat sedikit rezeki untuk ke tanah seberang. Akhirnya harus gundul, tahalul, istilahnya tahalul di Mekah tuh akhirnya kita Oke. itu, mendapatkan pahala yang bagus, akhirnya tahalul. Di gondrong itu memang udah panjang habisnya nyaman seperti sampai sekarang. Alhamdulillah seperti ini nyaman ya. Nyamannya. Dan jenggot aja dipanjang lagi. Oke, Biar nampak oke. juga seninya sedikit. Iya. Mudah-mudahan saya nanti mengikuti jejak abang ya. Amin. Boleh lah ya. Oke, ini saya panjangkan rambut gondrong seperti ini biar kelihatan berseni. Iya. Walaupun saya nggak ngerti apa-apa sih sebenarnya. Tapi esensi nilainya ada gitu. Ada nilainya. Ada Oke, nilai. Bang. Ya. Yang saya tahu abang, yang Ya. masyarakat tahu abang kan bergulat ini di dunia fotografi. Ini sudah berapa lama ini, Bang? Sebenarnya fotografi ini merupakan suatu hal yang hadir di tengah keluarga. Ketika kita buka album, ternyata orang tua ini suka foto. Oke, suka Iya. foto. Dari si kakak yang nomor 6 itu ada dari kecil sampai dia pergi liburan, akhirnya foto itu lengkap. Iya. Nah, ketika kita suka petualangan nih di gunung, kalau kita ke gunung apa yang tinggal? Pasti foto. Ya, Ya, dokumentasinya. kita ya. bicara bla bla bla, tapi bukti nggak ada. Foto. Akhirnya balik zaman film. Iya. Akhirnya kita pandai bikin film 36 roll. Itu hemat kali. Pokok naik gunung ini fotonya 10 habiskan. Ini masih kamera analog ya. Analog, Oke. film. Jadi kita akhirnya tahun 2000 berapa tuh? 2002. 2002 kita udah coba foto. Akhirnya menemu SMK gitu juga. Aktif dengan foto yang artinya foto dokumentasi. Iya. Kita harus ada momen untuk yang kita kenang. Akhirnya lanjut kuliah. Ketika orang bawa DSLR pertama tuh, waduh keren. Akhirnya terbiat untuk membeli. Akhirnya kita beli mampu digital. Oke. Camdik. Oke. Camdik ya. Ya. Dari sana bermulanya dulu ya. Ya. Awal bermula dari SMP, zaman roll film. Roll film. Roll film. Ya. Berarti sudah sangat lama ini, Bang ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang Abang rasakan sekali ini dalam dunia foto ini, Bang? Yang terbersit di pikiran Abang apa sih sebenarnya di foto ini, fotografi ini? Kalau terbersih awal pertama mungkin itu kenangan tanpa gambar nol. Kenangan tanpa zong ya. Zong. Waktu itu kan foto. Artinya
foto ini salah satu acuan kita untuk berkenang. Itu sebagian. Oke. Sebagian orang itu. Jadi saya berangkat dari sana. Saya foto saya pribadi, kegiatan sama teman-teman. Akhirnya foto ini, wah bagus. Akhirnya di 2008 udah menggunakan Camdik. Camdik akhirnya kita bebas moto-moto. Akhirnya kita tanpa roll film yang 36 film itu kita habiskan, ini bebas asal memorinya penuh. Banyak itu. Nah, di situ saya mengingat, oh ternyata saya berfoto awalnya dokumentasi pribadi. Lalu saya kembangkan adanya foto genre-genre tentang natural, landscape, dokumenter lainnya. Akhirnya saya kembangkan di tahun 2011. Oke. Nah, dari dunia ini, apa yang sudah Abang dapatkan ini sebenarnya? Apakah hanya jawaban klise kepuasan batin? Atau ada yang lain ini? Ini boleh ya Bang ya bertanya seperti ini ya? Ya, mungkin kalau teman-teman sobat Payakumbuh kalau lihat nih, sebenarnya dalam hobi. Dulu hobi saya naik BMX. Oke, sepeda ya. Habis itu naik gunung. Habis itu akhirnya jatuh ke kamera. Ke kamera. Dengan mengenal berapa unsur atau fungsi dari sebuah foto. Pertama, mungkin sedikit foto komersil, itu ada cabangnya, foto dokumentasi ada cabangnya, dan foto art atau fan art. Oke, fan art ya. Disitulah saya berangkat. Akhirnya setelah ada kamera profesional, akhirnya saya jatuh ke fotografi, hobi. Walaupun kemarin tamatan S1 ekonomi ya? Ekonomi, tapi akhirnya jiwa saya ekonominya tidak terlalu tinggi, tapi menggunakan fotografi saya menciptakan sebuah suatu nilai. Oke. Apakah itu saya menciptakan fotografi komersil? Satu. Akhirnya saya mungkin terbasic namanya ekonomi, bagaimana mendapatkan sebuah money. Akhirnya saya bukalah sedikit perintilan kamera, jual beli kamera. Akhirnya saya ikut di event-event itu. Nah, prestasi yang saya dapat dari fotografi tersebut, apresiasi mungkin pertama telah menghidupi kehidupan di rumah. Pariuk bare ya. Asap ngebul ya. Asap ngebul. Oke. Nah, ketika kita melihat fotografi itu luas, akhirnya ikut lomba. Ikut lomba. Dan alhamdulillah dengan umur memasuki 35, mengambil S2 fotografi. Sekarang usia Abang 35. Ya. Ya tuaan saya berarti ya. Ya. Oke. Ya. Berarti dengan umur segitu, oke lah, kenapa tidak? Yang namanya lu tamatan mana? Teman itu. Artinya masih mengandalkan sertifikat atau ijazah. Kalau kita kadang-kadang selalu, cuma ketika kita melakukan suatu kegiatan atau apapun, oh dia latar belakangnya itu wajar. Iya. SIM-nya lah ya. Itu formalitas ya. Tapi harus seperti itu. Tapi ini harus ya. Harus. Makanya saya lanjut ke S2 isi peran panjang. Isi peran panjang. Oke. Alhamdulillah saya paling tua di angkatan itu saya paling tua. Di angkatan itu yang paling tua ya. Nah, Abang juga yang saya dengar juga tergabung dalam komunitas kontras ya. Ya. Ini Abang tergabung atau mendirikan atau gimana ini ceritanya, Bang? Dan kenapa harus ada komunitas itu? Nah, memang kalau kebanyakan komunitas kan bersifat sosial. Memang ketika kita bentuk komunitas berbos ini, bagaimana itu sebuah pengembangan, pengembangan bakat. Nah, dengan hadirnya ini awal-awal nih, mungkin banyak juga yang kenal. Sebelumnya kontras itu adanya Sater Payakumbuh. Nggak tahu juga lah gejolak yang ada di Sater Payakumbuh. Akhirnya saya kata orang Bayu Yoyo juga kawan lain, berdiskusi dengan teman lain. Akhirnya awalnya kita sharing ke apa? Foto ke Bukit Tinggi, ke Peran Panjang, ke Padang, ke Solo, terus Angkat. Kita bawa nama Payakumbuh loh.
kita dari Payakumbuh, kenapa tidak kita bikin sebuah komunitas? Iya, iya, iya. Nah, akhirnya terbasic namanya awalnya gini. Terlihat sebuah topi yang namanya Payakumbuh 1970. Ya. 1970 artinya ulang tahun Payakumbuh. Ya. Akhirnya kita buat Kontras 1970. Artinya Payakumbuh Kontras. Ya. Apa itu kontras? Artinya sesuatu kawan itu harus jelas. Ketika kita di sebuah penyelesaian foto, kita naikkan kontras, yang putih akan menghasilkan warna yang putih, yang gelap akan menghasilkan yang gelap. Jadi kita nggak abu-abu. Oke. Nah, makanya kontras gitu. Hitam putih. Nah, artinya memperjelas, mempertegas. Mempertegas, Nah, oke, mempertegas ya. Ya. Oke. Jadi kita sebagai bernaung di fotografi harus tegas untuk menyikapi sebuah karya seperti apa seperti itu. Oke, ini perjalanan yang sudah sangat lama dan abang benar-benar profesional ya, mengambil juga S2 untuk dunia fotografi ya. Ya. Ini nggak mubazir atau gimana abang? Kalau saya menurut sudut pandang saya Ya. apa yang telah abang dapatkan sebelumnya, Ya. kalau menurut saya itu sudah oke, udah puas, udahlah. Kenapa harus nambah lagi? Apa itu tidak mubazir? Apakah masih ada ilmu yang belum abang dapatkan sebenarnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Sumpah, pertanyaan bagus. Gini, ada kita berangkat dari hobi. Ya. Boleh dikatakan itu penggiat, Ya. praktisi. Nah, ketika kita masuk ke dunia akademis, kita mencari sesuatu yang baru. Nah, saya kesimpulkan, ketika awal-awal saya baru masuk, saya selalu membentrok. Ini fotografer dari akademisi. Ya. Ini fotografer yang memang dia sebagai penggiat hobi, otodidak. Ketika saya bentur, memang satu alasan, ketika kita dunia akademis ada sebuah pertanggungjawaban. Oke. Nah, itu. Kalau praktisi, dia imajinasinya lepas tanpa tanggung jawab. Memang ada pertanggungjawaban, Ya, ya. tapi secara akademis harus ada. Baik itu dari teori. Dari pertanggungjawaban ini karya ini layak atau tidak. Nah, ini seperti itu. Nah, ketika ada unsur bersih, memang betul banyak sesuatu hal yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya. Ya, gitu. Akhirnya untuk memperdalami ilmu fotografi secara akademis, saya masuk S2. Walaupun sedikit-sedikit kesulitan karena dari S1 ekonomi, S2-nya fotografi nggak linear. Tersesat sebenarnya Ya, tersesat. Ya, cuma dia gini, kata-kata dosennya gini, nggak apa-apa lu lulus S1. Nah, lu kan dari 2011 udah berfotografi lah sampai 2020. Oke. Lu lulus lah. Tapi kita nggak bicara teknik katanya. Kita membicara sesuatu yang memang isu diangkat sebagai proyeksi. Nah, insya Allah proyeksi untuk penggarapan S2 saya Silik Kumangu dalam air. Rencana insya Allah kalau lancar-lancar. Amin. Amin. Jadi kenapa dalam air? Karena air ini ada sebuah panggung. Oh, ini Silik Kumangu dalam air ini? Dalam air. Oke. Nah, itu kita ciptakan insya Allah. Insya Allah ini dalam waktu dekat ini? Untuk semester akhir. Oh, Nah, oke. insya Allah kita Semester garap. akhir ya. Nah, ini Bang. Abang kan sudah masuk di dunia ini. Maksudnya ke S2 ini. Ya. Ini sudah berapa lama ini Bang? Di S2 ini? Kita masuk tahun 2020. 2020. Jadi sekarang udah semester 3. Oke, berarti udah setahun setengah ya? Ya, setengah. Gimana ini Bang? Apakah yang Abang dapatkan di sana sesuai dengan keinginan Abang? Atau malah ini ternyata hanya yang saya dapatkan di sini ternyata berbeda jauh dari di lapangan? Atau malah banyak yang di lapangan daripada yang ada di ruangan sebenarnya? Gimana Bang? Kalau saya dapatkan selama ini mungkin perbedaannya ada juga. Ada plus minusnya. Tetapi ketika kita sambungkan dengan esensi dari mata kuliah lain memang bermanfaat. Oke. Contoh, ketika kita di Sumatera Barat kan banyak tentang kebudayaan, etnografi. Oke. Ketika kita melakukan sebuah pemotretan harus ada etika kita. Iya. Nah, di dalam ilmu antropologi, gini caranya ya supaya gimana kita pendekatan akhirnya bermanfaat, sangat banyak bermanfaat. Tidak ada sesuatu hal yang mubazir. Dalam arti kata, ketika kita sinkronisasi dengan dunia praktisi, otodidak dengan akademis, saya sangat semangat. Artinya
saya melakukan karya ada akhir ujungnya. Ada, kalau kita sebagai praktisi atau otodidak, dia hanya berkarya. Tapi ketika saya duduk di dunia, mencicipi dunia akademis, lu berkarya untuk apa? Nah, kalau fotografi akhirnya kita melakukan pameran. Ya. Sebagai unjuk gigi, aktualisasi. Oke. Atau dikatakan sebagai orang legalisasi sebagai foto profesional. Oke, itu ini ada pameran gitu. Kalau bahasa sederhananya sebagai striker sepak bola nih harus ada bola yang dicetak ya. Ah, Nggak iya, berlari-lari di depan gawang aja ya. Ya gitu, memang harus ada gitu. Nah ini Bang, menurut Abang seberapa menarik dunia fotografi ini dan telah menjanjikan atau belum di kota kita ini di Payakumbuh? Kurang kecilnya dulu. Tapi jangan jawab dulu Bang. Oke. Kita break sejenak. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah abang kita ini masih bersedia duduk di samping saya untuk kita maling ilmunya di dunia fotografi ini ya. Yang penting bersemangat. Penting bersemangat ya, penting optimis ya. Optimis. Oke bang, ini ada di pertanyaan di segmen akhir satu tadi yang belum sempat dijawab ya. Seberapa menarik ini dunia fotografi dan sudah menjanjikan atau belum untuk kota Payakumbuh ini? Ini maaf kata bang ya, ketika kita bergelut di dunia hal sesuatu itu, ujung-ujungnya pasti akan ditanya oleh calon mertua misalnya. Oh iya. Apa sih menariknya itu? Apa yang nanti akan kamu dapatkan? Ya. Bisa nggak menghidupi ini itu segala macam? Ini kan kita bahasa awam aja bang ya. Ya. Mungkin abang bisa menjelaskan secara bla bla. Ya. Apakah di dunia fotografi menjanjikan? Ya. Ini di lingkungan Payakumbuh ya. Lingkungan Payakumbuh aja lah dulu yang kecil aja. Nah, luak 50 ini lah. 50. Berapa kawan-kawan berdiskusi tentang fotografi? Saya juga gitu. Saya kalau dikatakan pengamat, tapi kita harus melihat ke belakang dan ke depannya. Oke. Kita misalnya kalau dikatakan menjanji, tergantung bagaimana dia memprogres dari awal. Proses ya. Proses dari awal. Ketika saya lihat misalnya fotografer A, lu fotografer A ini gini. Akhirnya dia melepaskan profesinya karena dia tidak sanggup. Oke. Karena fotografi itu berbicara tentang inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif. Ya, Oke. apalagi zaman teknologi, teknik dan caranya pasti berbeda-beda. Bagaimana kita mencapai pangsa pasarnya? Lu sanggup nggak? Berapa umur yang target Anda sebagai fotografer komersil? Contoh ini komersil ya. Oke. Karena akan menjanjikan. Ya. Di umur 20 sampai 35 itu sangat produktivitas. Bagaimana kita memanage kawan-kawan untuk berfotografi. Ingat, fotografi itu juga mempunyai batasan dari kreativitas. Kalau kita udah umur-umur ini kadang udah malas. Berbaik untuk menciptakan sebuah foto yang bagus, baik juga di browsing di komputer. Mata udah sakit atau gimana kan. Tapi bagaimana kawan-kawan di dunia komersial itu memanage fotografi, baik tim, baik itu di lapangan, bagaimana dengan pertemanan, bagaimana menciptakan emosional baik dengan fotografer, bagaimana menciptakan sebuah hubungan yang oke kalau di sama klien. Karena di Payakumbuh ini fanatik ya. Nah, saya nusil fotografer dari dulu ke dulu, inyo ke inyo saya gitu. Iya. Jadi bagaimana integritas dari apa yang saya sebut tadi ini dijaga dengan baik. Tadi menarik. Apakah ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk pekerjaan? Karena mertua gini, aja kan, fotografer, ale kayak dia anak ya kan. Banyak berapa teman-teman yang mengeluhkan seperti ini. Yang penting kita yakin. Anda harus yakin apa yang Anda kerjakan. Yang ibaratnya kalau udah berkeluarga artinya suatu jalan yang baik. Ibaratnya rezeki itu ada dua kalau mau nikah. Nah, artinya jangan cemas. Tapi tetap saya berikan sebuah pandangan gini, fotografi ini ada batas umurnya. Ketika Anda jaya dan di atas ketika tahun ini, jangan lupa. Artinya mencari sesuatu hal yang menambah pendapat omset. Contohnya apakah berdagang, apakah mau buka kuliner, jangan lupa. Tapi yang penting nih,
kita sebagai manusia ya ada spiritualnya. Ibaratnya jangan lupa sedekah. Oke. Itu jangan lupa. Iya, Jangan iya, lupa betul sedekah. sekali, Saya ya. mencobakan itu sebagai apa? Saya juga supaya sedekah. Kalau ada orang tua jangan lupakan bahagia. Seperti itu. Jangan lupakan. Insya Allah lancar, amin. Jadi kawan-kawan yang sukses jangan lupakan spiritualnya seperti itu. Spiritualnya ya. Jadi tetap jaga inovatif dan kreatifnya gitu. Tapi kawan-kawan yang telah berdiskusi sama saya tentang hal seperti itu, dia alhamdulillah dilaksanakan seperti itu. Karena ketika saya hadir di dunia fotografi, ini dunia kreatif nih, inovatif nih. Kita menimbang diri kita juga, apa sih segmen lain yang kita jadikan sebuah pendapatan selain dari fotografi. Oke. Saya ambil, saya rental alat. Akhirnya saya buka rental alat. Dan kedua, ketika di Sumatera Barat tidak ada jual beli kamera bekas, akhirnya saya terjun ke seperti itu. Saya ambil segmen itu. Sementara saya bisa juga memoto gitu. Oke. Nah, Bang, sejauh ini Abang lebih dominan karya Abang ini arahnya kemana ini sebenarnya? Oh ya. Ya. Nah, bicara karakter dan arah karya kita ini memang juga sulit. Ya. Alhamdulillah ketika saya masuk dunia akademis, banyak para pelaku fotografi ini yang otodidak. Otodidak ya. Para pembicara itu otodidak banyak. Karena dia dari awal dia telah mencari karakternya sendiri. Ada yang human, ada yang makro, ada yang landscape, tour fotografi. Oke. Nah, akhirnya saya ini arahnya kemana, gitu kan? Saya masih mencari suatu identitas saya tentang fotografi. Ketika saya sudah mencoba street fotografi di jalanan, sudah coba sama teman-teman fotografi landscape dengan keindahan tempat yang saya naik, sepertinya Harau, Pulau Banda, Umen Teres saya lakukan. Akhirnya apa sih melihat ciri khas sebuah fotografi itu apa? Identitas ya. Akhirnya saya coba mengarah ke fotografi underwater. Begitu kita lihat SWOT-nya, strength, what, opportunity dan truths-nya, akhirnya memang air merupakan suatu hal yang kata orang sini kan estetik, menciptakan bias air. Akhirnya saya coba untuk terjun ke fotografi underwater. Mudah-mudahan konsisten. Amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya ini, Bang, selain Abang sudah mendapatkan finansial, sudah bisa menghidupi segala macam, ini kan nggak apa-apa ya kalau bahasa sederhananya, pasti kalau orang-orang awam berpikirnya ke sana, yang apa yang sudah didapatkan. Sekarang yang didapatkan lain. Abang tadi berkarya dalam bentuk yang ini itu segala macam. Sudah dihargai belum? Maksudnya begini, apakah sudah Abang memenangkan suatu kontes? Apakah Abang pernah menjadi juri? Nah, ini berupa suatu proses juga. Ketika kita berfotografi ini apa sih tujuannya gitu? Selain dari komersil, kepuasan pribadi, atau ekspresi personal fotografi. Nah, sering jalan mungkin kita telah bergelut di fotografi secara teknik, secara peralatan, secara medianya kita kembangkan. Ada sesuatu hal yang memang diapresiasi itu ketika saya sebagai otodidak awal itu. Mungkin foto ini bagus. Ketika ada perlombaan, saya coba untuk melombakan foto yang sesuai dengan tema. Kadang-kadang alhamdulillah masuk. Itu bentuk apresiasi kita untuk sampai mana sih karya kita ini dibaca oleh juri. Alhamdulillah menang. Kadang habis itu bagaimana pula kita ujungnya foto kita dihargai orang. Kalau dunia komersil mungkin segmennya beda-beda ya. Karena orang itu mempunyai ciri khas masing-masing. Akhirnya dia dapat hatilah karyanya dengan orang lain. Lebih dari itu, ketika saya coba masuk dunia akademis, akhirnya kalau lu fotografi harus e-book, ada buku fotografi atau pameran. Saya pilih pameran aja lah, saya belum pernah pameran. Akhirnya saya coba pameran tentang exhibition fotografi underwater. Ekspresi fotografi bawah air di bulan Maret kemarin. Akhirnya saya, ini
akhirnya saya, wah kalau pameran ini, wah kita bisa dikenal foto kita gitu. Kita bisa mempertanggungjawabkan foto kita gitu. Setelah itu dengan adanya kita telah foto kita telah maksimal, kita ikut lomba dengan fotografi walaupun kalah dan menang itu bisa melakukan, dan kita telah melakukan sebuah pameran. Akhirnya kadang-kadang kita ditawarkan mau juri nggak ya kan di foto ini, nggak apa-apa lah ya kan. Kadang-kadang berapa honornya, honor segini, nggak apa-apa, itu kan apa juga kan. Iya. Oke. Kadang-kadang alhamdulillah berapa profesi di fotografi telah dicoba, apa yang telah dilakukan, apakah itu melalui lomba foto, pameran, diskusi, workshop sama kawan-kawan, dan belajar bersama kawan-kawan, studi banding juga kawan-kawan, melakukan kunjungan ke tempat lain untuk melakukan hunting fotografi, itu sudah dilakukan. Tinggal kitanya lagi ya. Nah bang, oke. Saya juga sering loh dengar foto-foto abang ini diikutkan lomba dan menjadi pemenang. Ya. Kalau nggak salah di pilkada kemarin juga menjadi pemenang ya, foto yang abang kirimkan ya. Ya. Nah dari foto itu dan foto-foto lain yang abang ikut lombakan, yang menang itu sebenarnya dari foto itu apa yang abang tawarkan kepada dewan juri sehingga dewan juri memilih foto itu? Apa yang terbaca oleh mereka-mereka dewan juri ini? Kalau kita sebagai fotografer harus tahu maksud dan tujuan dari tema tadi. Misalnya pilkadanya, ini pilkada kemarin ya. Ya, 2020. Ini 2020. Ini apa sih kategori foto yang lomba yang dilombakan? Dia ada tuh temanya. Nah, kemarin itu tuh kan di pilkada kalau kita bawa kamera itu orang takut. Mana nih? Kata pengawas kan. Kita ada lomba foto. Oke, akhirnya jalan. Kita harus tahu selera juri. Ketika saya memframing sebuah di TPS 1 kurangnya kalau menarik. Akhirnya pun pergi ke TPS berikutnya di Bali ya. Akhirnya saya mendapatkan posisi yang kayaknya nih foto ini optimis pasti menang. Karena posisi pengambilan beda dari yang lain. Oke. Saya ambil dengan high angle, akhirnya dapat foto itu nominasi 10. Nominasi 10. Ya. Akhirnya saya terpanggil ke Padang, dan ketika nominasi 10 dipanggil untuk foto terbaik 7, kok nama saya nggak panggil. Akhirnya saya 1, 2, 3 nih. Iya. Akhirnya diurut tuh nomor 3 si A. Belum ada nama abang. Belum ada. Nih 1, 2 nih kayaknya. Oke. Akhirnya terpanggil juga kan. Ini nomor 2 kayaknya. Nomor 1 kawan yang di Bukit Tinggi. Kawan yang di Bukit Tinggi. Ya. Nah, oke bang. Selama ini yang abang ceritakan dan saya dengar juga, kan banyak abang mengikuti lomba, pameran segala macam, ikut menjadi juri. Ya. Otomatis abang sudah banyak memberikan untuk pemerintahan, baik kota, provinsi maupun untuk Indonesia. Dan abang sudah memberikan. Sekarang kita balik. Yang mereka berikan, yang pemerintah berikan untuk abang dan untuk teman-teman di dunia fotografi ini apa sejauh ini? Tapi jangan dijawab dulu bang. Oke, siap. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, abang kita, Bang Taufik Imran, salah seorang fotografer ulung dan mumpuni ilmunya di bidang fotografi, masih bersedia duduk di samping saya. Masih bang ya? Masih. Aman kan bang? Oke, tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang bang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dulu ke pemirsa DNET TV bang ya. Sebentar bang ya. Oke, pemirsa DNET TV dimanapun anda berada, terima kasih kepada anda semua yang telah mengirimkan karya anda dalam bentuk video, lomba nyanyi, lomba tari dan musik. Karena hari Minggu sudah berakhir, maka dari itu tunggu nominasi dari kami dan tunggu hadiah-hadiah dari kami. Terima kasih sekali lagi. Dan kami ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam program lomba tersebut. Nah, itu aja bang. Siap. Oke, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan saya di segmen 2, saya masih lupa nih bang. Oke, saya sudah ingat ya, pura-pura aja biar ini kita akan selalu ada timbal balik. Ya. Ketika kita sudah memberikan, kita nggak boleh munafik bang ya. Tentu kita berharap juga ada yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
Sekarang kalau menurut mata pandang saya, sudut pandang saya, Abang dan teman-teman fotografer di Payakumbuh inilah, di Luak 50 ini sudah banyak memberikan sumbangsih untuk pemerintahan. Sekarang kita balik, apa yang sudah pemerintah berikan untuk Abang dan teman-teman? Apa sih apresiasi yang sudah mereka berikan? Ya. Berdasar dari sana kan kawan-kawan dari Payakumbuh kan kita sering keluar nih. Ya. Kita membawa nama Payakumbuh. Kita berkegiatan di luar fotografer mana? Payakumbuh. Ketika kawan-kawan bersilaturahmi, melakukan kegiatan, akhirnya pun kegiatan itu ada sebuah perlombaan, menang. Fotografer Payakumbuh. Jadi ada sebuah nama yang kita angkat. Ada nama ya, dari Ya. mana? Kota Payakumbuh. Oh, Kota Rendang. Nah, Kota Rendang. Sekarang Kota Rendang Ya, Kota Rendang, ya bukan Kota Gelamai ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya pun kita berbentuk sebuah yang satu tujuan dan paradigma kita untuk komunitas. Ya. Dan tujuannya untuk mewadahi kawan-kawan yang ingin mengembangkan dan berbagi. Ketika kita berangkat untuk melakukan sebuah event, alhamdulillah tahun 2020 kan ada sesuatu kawan kita yang menang dari lomba Siska Sawalunto. Lomba Siska Karnaval. Oh, Siska Karnaval di Sawalunto ya. Oke. Mendapatkan juara 1 dan berapa kawan-kawan juara favorit. Akhirnya pun kita dipanggil ke sama Bapak Erwin Dinas untuk bersilaturahmi karena ada sebuah kemenangan yang kita harapkan, yang kita sampaikan, yang sudah didapatkan yang ini sudah ya. dapat ya. Akhirnya kita berbincang tentang beliau. Kita inginnya ada tempat lah fotografi ini di Payakumbuh, karena melalui fotografi ini juga kita mempromosikan tentang Payakumbuh sesuai genre dengan foto masing-masing. Dan disambut dengan baik, dikenal dengan baik. Akhirnya kita tiba di segmen bahwasanya komunitas ini harus pameran. Kawan-kawan ini harus pameran. Apa sih fungsi pameran? Yaitu tadi, aktual dari kawan-kawan, apresiasi diri kawan-kawan, karya kawan itu dianggap. Dan terlebih penting itu adalah pengalaman dari kawan-kawan. Akhirnya pun kita bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Payakumbuh. Dia respon baik, ambil support. Jadi apa yang perlu diberikan oleh pihak pemerintah, kita sangat berharap. Pertama mungkin Sedang berharap ini. Iya, sangat berharap. Sangat Gini, berharap ya. mungkin apakah apresiasinya lewat lomba? Ya. Atau sekali 6 bulan atau sekali setahun, adakanlah lomba tentang Payakumbuh. Bagaimana kawan-kawan ini melihat sudut pandangnya Payakumbuh seperti apa sesuai dengan tema. Satu lagi, mungkin berilah kami ruang, artinya ruang untuk pameran. Oke. Ini bangunannya berilah suatu tempat yang memang ruang seni. Mudah-mudahan nanti pencapaiannya seperti itu, harapannya ada ciptakanlah sebuah ruang seni yang kalau kita misalnya apakah itu ditaruh sebuah foto tentang Payakumbuh, why not kan? Harapannya seperti itu. Jadi ketika kita, Tapi itu masih harapan ya? Ya harapan. Mungkin ini melalui media ini mungkin disampaikan oleh bapak-bapak kita kan. Ini sudah puluhan tahun dunia fotografer di Payakumbuh, itu masih harapan juga Bang ya? Iya. Kenapa ini sebenarnya Abang sama teman-teman nggak pintar PDKT atau gimana ini? Kita juga ada teman-teman yang ada di pemerintah juga yang tergabung. Alhamdulillah di komunitas ini banyak kawan-kawan di kalangan pemerintah ada, pengusaha ada juga, kawan-kawan dari guru ada juga. Jadi di dinamika kawan-kawan ini menciptakan sebuah bagaimana tujuan kita ini solid dan tercapai. Alhamdulillah ada juga teman kita di pemerintah, dia pun juga bernegosiasi dan kata memberikan kontras ini udah bikin ini loh. Oke. Nah, kemarin ini untuk bulan ini, akhir tahun ini kan Payakumbuh ini ulang tahun nih. Ya. Apa sih yang kita berbuat untuk Payakumbuh? Kita progres dari awal tahun kemarin, kita bikin foto tentang Payakumbuh, berapa genre kita pamerankan. Ini ulang tahun Payakumbuh yang ke-51. Kita bingkai foto ini
51 foto, 51 karya. 51 karya. Ya. Ini masuk dalam program kontras ini ya? Ya. Oke. Akhir tahun gini. Akhir tahun ini ya. Iya, Ini rencananya di mana ini, Bang? Rencananya di salah satu kafe. Berarti ini dalam bentuk pameran juga ya? Pameran sebenarnya juga. ya? Oke. Kita lakukan pameran, insya Allah di kafe. Dengan berapa instalasi foto kita hadirkan. Insya Allah kita mengadakan juga diskusi foto karena berkesinambungan dengan kegiatan pariwisata, bagaimana mengembangkan aircraft melalui fotografi. Oke, ekonomi kreatif ya. Ini nyambung ke UMKM sebenarnya ya? Sebenarnya nyambung banget. Nyambung Karena banget ya, nah itu nanti bagaimana program-program kita fotografi ini bisalah hadir di dunia UMKM. Oke, ini menarik. Ini sangat penting ini, Bang. Ya. Ini kalau asal-asalan Ya. untuk fotografi UMKM ini hasilnya juga asal-asalan juga kan? Oke, Bang. Ini pertanyaan agak sedikit nyeleneh, mungkin agak di luar jalur ya. Saya melihat tahun 2024 sudah dekat dan aromanya semakin tinggi. Ya. Saya kurang tertarik dengan baliho-baliho yang kemarin, Ya. pemilu yang kemarin yang monoton seperti itu saja. Kalau baliho yang terpampang itu kan hawanya dari dunia fotografi, Bang. Ya. Ini kalau menurut pendapat Abang, kalau baliho-baliho yang tahun-tahun pemilu tahun kemarin masih seperti itu, ini menarik nggak? Apakah ekspresi dari gestur wajah dari calon-calon seperti itu terus bagaimana sudut pandang Abang sebagai seorang fotografer ini? Memang sebenarnya kalau sebagai caleg, seharusnya dia memegang sebuah satu orang fotografer. Karena Harus dia ya? harus. Karena pertama, karena fotografer itu menciptakan visual yang bagus. Oke. Apakah kegiatannya, apapun kebutuhan dari seorang caleg itu harus ada berbentuk foto ataupun video. Nah, maaf, saya mungkin menyinggung sebuah baliho yang ada di depan Telkom. Itu kan ada Bapak Gubernur tuh. Mantan Irwan Priyitno. Oke. Itu wajahnya merah sekali. Ini kayaknya ekspresi apa nih gimana nih? Oke ya, saya masih ingat mungkin warga Pekum melihat ini warnanya, wajahnya kok merah. Ya, itu tema sekolah kalau tidak salah itu. Artinya kalau dunia artinya simbolis, ilmu semiotik, ini kayaknya bapaknya marah nih. Karena merah kali wajahnya. Ini kayak siapa lah ngedit nih kan? Artinya, jadi kerjasamalah dengan sebuah fotografer, dengan editor, bagaimana menciptakan visual yang bagus. Ini kan sosok. Jangan janji yang bagus lah ya. Nah, janji yang bagus. Walaupun tampaknya bagus, tapi jangan janji yang bagus. Ya, visual yang bagus dulu lah ya. Visualnya bagus, artinya kawan-kawan ada ruang di sana sebagai berkira apa yang dibutuhkan seorang caleg nantinya itu harus berkesinambungan dengan seorang fotografer untuk menciptakan visual yang bagus. Oke, Bang. Seandainya ini seandainya kalau Abang nanti ditakdirkan menjadi caleg. Waduh, ini kalau menurut pemikiran saya ini caleg atau kepala daerah. Abang bersedia atau Abang masih oke dengan gaya foto seperti itu, senyum, lalu angkat jari pakai simbol-simbol. Abang memakai foto kayak gitu nggak bagi seorang fotografer? Ya, kalau saya sebagai melihat dunia kekinian, ini kekinian bagaimana masyarakat tuh melihat visualnya seorang sosok. Kalau dia seorang untuk jadi kompetisi. Siapa segmennya? Siapa suara yang akan diraihnya? Mungkin bangsa pasarnya. Kalau seandainya dia seorang milenial, mungkin fotonya yang unik. Yang unik. Bagaimana milenial kekinian. Sehingga pun ini kayaknya nih anggota ini cocok nih untuk mendapatkan ekspresi dari saya gitu. Karena saya sebagai pelaku milenial ingin seperti ini sebetulnya. Jadi untuk menciptakan visual seperti itu, ciptakanlah foto yang di poster itu yang semenarik mungkin, jangan membosankan. Karena dia hadir di ruang publik. Ketika dia hadir di ruang publik, seharusnya para pelihat ini unik ya foto poster dari sebuah caleg ini. Kan mendapatkan suara yang kalau dikatakan bisa atau setidaknya dapat hati dari masyarakat. Oke, berarti ini memang membutuhkan seorang fotografer, pengarah gaya. Pengarah gaya. Harus bermodal dikit ini ya. Iya harus. Kalau nggak modal jangan jadi caleg ya. Ini sebenarnya ada juga pengalaman nih. Kemarin itu saya nggak sebut namanya. Lu ini seletingan. Oke. Nah lu mau nggak jadi fotografer? Mau saya bilang.
Jadi gimana nanti gini, saya mempunyai lu gue foto bagus-bagus gini kegiatan nanti secara tak langsung kita door di medsos ini fotomu bagus, jadi pencitraanmu dapat bukan hanya sekedar HP tapi dengan fotografer yang profesional, kita ciptakan visual yang bagus. Akhirnya janji doang akhirnya tidak dihubungi, akhirnya ya udahlah. Oke bang, sebelum kita tutup saya punya 2 pertanyaan lagi. Yang pertama itu, apakah foto yang bagus itu betul-betul menggunakan kamera yang bagus atau hanya bisa dengan HP saja, kamera HP? Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang keduanya itu, kita dalam dunia fotografi itu sekedar hobi atau memang aktualisasi diri? Dan ketika kita memoto, abang pernah nggak? Ini jadi 3 pertanyaan ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, mungkin bisa dijawab secara ringkas dan tepat aja nanti ya. Memfoto objek yang kayak gitu, di mana objek itu ingin menampilkan siapa sosoknya, yang biasanya yang saya tahu ini perempuan-perempuan cantik dan seksi, menampakkan belahan segala macam, sibakan segala macam. Abang pernah dan menginginkan dan sangat menyukai. Nah, yang pertama dulu lah. Yang pertama dulu ya. Yang terakhir ini bagusnya. Ini apakah foto itu diciptakan medium, namanya medium. Apakah medium menggunakan kamera profesional, apakah kamera HP? Oke, kamera profesional. Memang sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Harga tidak mengkhianati hasil. Harga tidak mengkhianati hasil. Jadi kawan mempunyai HP yang bagus, mempunyai pasti spek sebuah kameranya bagus. Satu. Yang kedua, kalau kameranya pro pasti yang harga tuh tidak mengkhianati hasil. Itu awal angka pertama untuk kita mencetak sebuah foto. Kalau kamu sebagai seorang fotografer harus ada sebuah kamera, walaupun itu kamera HP atau kamera profesional. Nah, kemarin diskusi juga sama teman-teman, bang, bagaimana mencetak sebuah foto? Lu tahu nggak fotografi itu apa? Jadi kita harus tahu fotografi itu apa genre-genrenya, apa teknik-tekniknya, bagaimana mencetak foto bagus. Itu harus kita tahu dulu. Nah, setelah kita tahu, kita baru ke fungsional dari kamera profesional atau kamera HP. Kita harus tahu fungsinya dulu. Udah tahu dengan apa itu fotografi, cabang-cabangnya, baru kita ke teknik. Teknik ya. Sudah tahu, kita mempunyai personal estetik. Artinya apa minat saya sebagai fotografer? Apakah aktualisasi di foto selfie? Apakah sebuah foto produk dari apa yang kita jual? Apakah kita suka landscape yang bagus yang akan kita tampilkan di media? Apakah media kita sebuah media untuk promosi pribadi, apakah media kita sebagai promosi jualan-jualan apa, harus tahu. Jadi ringkas dari itu, kita harus tahu kamera dan fungsi. Kita harus tahu dengan dunia fotografi itu seperti apa, kita harus tahu dengan alat yang kita pakai, kita tahu media apa yang kita gunakan. Berarti jawaban abang ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua tadi ya? Sudah aktualisasi diri ya? Itu ya. Sebenarnya nyambung sebenarnya ya? Kalau misalnya gini. Sekarang ini banyak yang orang menggunakan foto sebagai aktualisasi diri. Kadang kebablasan. Contohnya dia contohnya seperti ini. Dia apakah itu kita sebagai fotografer lelaki. Jadi saya mempunyai kemauan untuk foto yang estetik. Apakah itu berbau pemandangan, berbau wanita. Jadi ada pertanyaan tadi, apakah pernah memutus sesuatu hal yang dikatakan vulgar? Gitulah ya. Tapi itu hanya untuk melakukan eksperimen untuk bagaimana saya menangkap visual seperti ini loh. Kan sebagai lelaki kan, apakah indah atau tidak kan? Dan begitu juga sebagai modelnya, bagaimana dia menempatkan sebagai model gitu. Dan bagaimana foto ini ditampilkan. Jadi nggak sembarang. Jadi yang namanya kita masih berbau norma agama dan ada, kita masih tapi hanya sebuah ungkapan personal masing-masing gitu. Kita mau tahu itu ya. Abang pernah mendapatkan tawaran yang lebih vulgar daripada itu? Maaf kata ini tanpa saya benang pun orang meminta abang untuk memfoto. Ada juga orang menawarkan gini, bang bisa nggak foto apa namanya? Istilahnya kemana ini ya? Istilahnya foto yang begini bang, yang sedikit vulgar atau dikatakan nude, istilah fotografi nude art, gitulah ya. Bisa bang, dengan ada kata saya butuh fee katanya bang, saya bisa foto itu tapi saya butuh fee juga.
gini saya konsep dulu seperti apa kan, jadi nggak asal-asal kita, karena kita menggunakan ruang yang nyaman, tempatnya, jadi tidak ada sebuah ungkapan ini kayaknya fotonya gini loh. Jadi kita tetap menciptakan sebuah visual yang oke, yang bisa diterima masyarakat lah. Oke. Tetap menjaga etika juga. Juga etika, baik etika dalam berfoto, baik etika dalam menempatkan di media mana yang nanti ini Syanu nanti datang mamaknya kan, mau memperkenalkan Bu. Kalau emaknya mungkin biasa ya, mamaknya ini yang parah ya. Ini pertanyaan sebenarnya nggak saya rencanakan Bang, tapi request dari RS Putra. 03 bentar lagi enak, aduh Putra. Oke Bang, karena durasi juga sedikit aja, beberapa menit aja, beberapa waktu, ada pesan atau harapan yang akan Abang sampaikan? Mungkin pesan-pesan lah, ini kamera Abang. Mungkin pesan saya sebagai penggiat dari fotografi, mudah-mudahan kawan-kawan tetap berkarya, tetap bereksperimen dalam menciptakan sebuah karya, dan saling menjaga kekompakan sesama pecinta seni fotografer. Karena seni tanpa teman nol. Seni tanpa teman nol. Ya. Contoh, kalau tidak ada Putra, saya tidak ada di sini untuk diundang. Jadi saya bisa menyampaikan ini karena kalau seni fotografi harus ada komunikasi sesama. Jadi saling membutuhkan. Nah, untuk para apa kita, berilah ruang untuk pecinta seni untuk berkreasi. Berilah, karena kreasi tanpa pemerintah sama juga apresiasinya nggak ada, ya kan? Nol ya. Ibaratnya kita tetap selalu berkarya walaupun tidak ada sebuah tekanan dari pihak lain. Yang penting karya ini bermanfaat lah bagi kawan-kawan. Dan penikmat foto gitu. Penikmat foto. Tapi ada sedikit lagi pertanyaan Bang yang masih kepikiran ini di saya. Mungkin Abang bisa jawab secara ringkas saja ya. Ilmu yang Abang dapatkan, ilmu yang sudah Abang pelajari, ini Abang makan sendiri atau Abang tularkan juga ke teman-teman yang lain? Merasa bahagia nggak menularkan atau merasa terpaksa ini? Gini, ilmu bermanfaat akan ilmu yang kita berikan akan bermanfaat nanti bagi kita. Itu kan ada kesinambungan dengan sebuah pahala. Jadi jangan takut kawan-kawan untuk memberikan ilmu yang telah didapat. Gini, karya lu bagus, tapi lu nggak ada bermanfaat bagi teman-teman, nol juga kan? Nol juga ya. Lu karya lu oke saja, tapi lu banyak berkontribusi ke kawan-kawan. Apakah itu merangkul, apakah itu memberikan sebuah ilmu, apakah memberikan sebuah diskusi untuk pengembangan kawan, itu harus. Itu yang saya lakukan, makanya saya bentuk sebuah komunitas. Tapi kawan-kawan yang tidak berkomunitas, saya bukan berarti untuk membatasi. Saya tetap apakah itu diskusi tentang peralatan, teknik, bagaimana cara mendapatkan foto bagus, saya welcome gitu. Welcome aja ya. Welcome. Boleh di Japri Abang ya? Ya boleh di Japri, aman ya, semuanya di akun IG-nya ada dan Facebooknya ada. Taufik Imran ya nama Facebooknya ya. Kalau IG-nya apa Bang? Instagramnya? Kalau Instagram untuk Klosi Taufik Bercerita. Taufik Bercerita. Yang komersialnya asisten fotografi, yang foto lombanya _Taufik Imran. Makasih Bang. Sudah hadir di sini. Terima kasih sama-sama. Mohon maaf kalau ini betul nih juga nih. Terima kasih juga Mbak Denai karena saya dulu kapan ya saya duduk di sini? Akhirnya saya duduk di sini. Alhamdulillah ini ya. Kenapa tadi? Karena berteman tadi. Kalau kita berkarya dan berseni perlu teman. Nanti kita ada jalur kita untuk diapresiasi. Terima kasih. Sama-sama Bang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Dari bincang-bincang kita bersama Bang Taufik Imran, ada 3.453 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, mengutip dari kata-kata beliau ini, yaitu seni tanpa teman itu nol Bang ya. Berarti kita harus bekerja sama, harus kompak, harus saling support ya. Jangan main sendiri, makan sendiri. Nah, karena kalau Anda seperti itu, ujung-ujungnya bakalan hidup sendiri.
tanpa ada yang membantu ketika Anda tertungkut terjelantang ya. Ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi ya, tetap pakai masker ya, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para fotografer dunia fotografi setidaknya di kota Payakumbuh ini agar kita tahu seninya di mana. Jangan asal minta-minta saja tanpa Anda mengerti karya orang ini seperti apa sebenarnya. Ada sebuah foto ini tulisan yang bisa kita baca kalau kita bisa dengan cerdas memahaminya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.